Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbahagia jamaah ngaji tafsir Al-Quran dengan referensi kitab tafsir Al-Ibris Mu'alif Mbah Kyai Haji Bisri Mustafa Rembang dengan sanad Mbah Kyai Haji Samsul Mu'in Khalid, pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Darul Amin, Jajak Banyuwangi, Jawa Timur. Semoga berkah. Amin. Dilanjutkan surat Ali Imran ayat 65 dengan tema ajaan kepada agama tauhid, milah Ibrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitab lima tuhajjuna fi Ibrahim. Lima tuhajjuna fi Ibrahim wa ma unzilatit Tauratu wal Injilu illa min ba'di afala ta'qilun. Ya ahlal kitab, hai ahli kitab, pendeta-pendeta Nasrani, pendeta-pendeta Yahudi. 5 tuhajuna krana apa madoni sira kabeh berbantah-bantahan fi Ibrahim ing dalem perkarane Nabi Ibrahim alaihissalam, perkara agamane Nabi Ibrahim. Wa ma unzilati lan ora den turunake apa Taurat, kitab Taurat, wal Injil lan kitab Injil illa min ba'dihi kejaba saking sawise Nabi Ibrahim alaihi salam. Afala taqilun, afala taqiluna ana ta mongko ora angen-angen sira kabeh. Artinya, wahai ahli kitab, mengapa kamu berbantah-bantah tentang Ibrahim? Padahal kitab Taurat dan kitab Injil diturunkan setelah dia Nabi Ibrahim alaihissalam. Apakah kamu tidak mengerti? Keterangannya, Allah Subhanahu wa taala mencela perbuatan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani yang selalu berselisih dalam hal kemurnian agama mereka masing-masing. Karena apa? Karena mereka orang Yahudi, orang Nasrani mempunyai anggapan atau menganggap bahwa agama mereka lah yang paling benar, yang paling benar. Ahli kitab, orang-orang Yahudi dan Nasrani dikecam. Mengapa? Karena mereka saling berselisih dan berbantah-bantah dalam persoalan agama nenek moyang mereka, yaitu Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam. Orang Yahudi mengatakan anggapannya bahwa Nabi Ibrahim beragama Yahudi. Nenek moyangku Nabi Ibrahim itu agama Yahudi loh. Dan orang-orang Nasrani juga mengatakan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam memeluk agama Nasrani. Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam itu agama Nasrani. Mereka berpendapat demikian. Itu ada alasannya. Alasannya apa? Alasannya Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam itu dianggap sebagai lambang ketinggian martabat bagi masing-masing golongan.
status yang paling tinggi, orang yang paling hebat, paling mulia, sampai dijadikan lambang ketinggian martabat. Di dalam kitab mereka, ya, kitab Taurat, kitab Injil, kitabnya mereka, yang di situ milik mereka, terdapat puja terhadap Kanjeng Nabi Ibrahim salam, baik dalam perjanjian lama kitab Taurat maupun dalam perjanjian baru kitab Injil. Sebagaimana juga orang Quraisy Mekah itu juga memuliakan namanya Nabi Ibrahim. Mereka pun, orang Quraisy Mekah, mengakui bahwa agama mereka lah, agama Quraisy Mekah lah yang sesuai dengan agama Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam. Menurut pernyataan dalam kitab suci Al-Quran, pengakuan mereka itu sedikit pun tidak beralasan, tidak benar, tidak masuk akal, mustahil. Karena apa? Karena ajaran Kanjeng Nabi Ibrahim salam sedikit pun tidak membekas dalam upacara-upacara keagamaan mereka. Tidak ada. Nah, yang benar gimana? Yang benar ialah Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam itu memeluk agama yang sesuai, cocok sekali dengan agama yang diturunkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang paling benar, paling benar, ini yang hak. Ketentuan serupa ini telah disyaratkan oleh firman Allah bahwa kitab Taurat dan kitab Injil itu diturunkan oleh Allah sesudah datangnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Loh, jadi logikanya karena kedua kitab itu diturunkan sesudah Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam, semestinya tidak akan terjadi perselisihan pendapat, tidak akan terjadi bantah-membantah seperti itu. Itu logikanya kan gitu. Perselisihan yang hebat itu menunjukkan apa? Yang menunjukkan ketidakbenaran alasan yang dikemukakan mereka. Tidak benar, itu jelas. Karena kan tidak mungkin yang datang terlebih dahulu itu mengikuti yang datang sesudahnya. Kan tidak mungkin toh, Nabi Ibrahim sudah ada dulu kok. Nah, itulah sebabnya maka Allah Subhanahu wa taala menegur mereka, orang yang berbantah-bantah, orang Yahudi, orang Nasrani, orang Quraisy Mekah. Apakah mereka itu tidak berpikir? Afala taqiluna? Apakah tidak berpikir dulu? Afala taqiluna? Hal ini menunjukkan bahwa andai kata mereka itu mau berpikir dengan akal sehat, jelas tentu tidak akan terjadi perbantaian seperti itu, jelas. Dalam hal ini terdapat isyarat yang kuat yang menunjukkan kelemahan pikiran dan kelemahan hujah argumentasi mereka. Jadi berarti pikirannya, hujahnya, argumentasinya itu sangat lemah sama sekali. Mengenai sebab nuzul ayat ini, Ibnu Ishaq dan Ibnu Jarir telah mengemukakan sebuah riwayat dari Ibnu Abbas. Beliau berkata, orang Nasrani dari Najran dan beberapa pendeta Yahudi itu berkumpul di hadapan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kemudian mereka itu ya golongan orang Nasrani dari Najran dan beberapa pendeta Yahudi tadi
selisih pendapat, berbantah-bantahan. Pendeta-pendeta itu berkata, Nabi Ibrahim tak memeluk agama kecuali agama Yahudi. Sedangkan orang Nasrani juga berkata, Nabi Ibrahim tak memeluk agama kecuali agama Nasrani. Insya Allah bisa dilanjutkan ayat 66. Shadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.